Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi anak-anakku di suasana yang seperti ini. Bapak hanya akan memberikan prediksi soal ya yang tryout untuk PKS hari Senin besok tanggal 1 berdasarkan kisi-kisi yang sudah kita dapatkan. Oke. Eh Prediksi ini belum tentu adalah soalnya yang muncul karena ini hanya prediksi berdasarkan kisi-kisi yang telah dibagikan ya. Jadi tidak semua jadi jangan berpikiran bahwa soal inilah yang pasti muncul, tidak ya, tetapi pahamilah gimana caranya dalam menyelesaikan suatu permasalahan jika diberikan soal yang seperti itu ya, atau juga memecahkan masalah dengan cara yang sama ya, cara yang sama tetapi masalahnya berbeda. Oke, mari kita lanjut yang kisi-kisi nomor satu ya. Menyelesaikan masalah tentang kenaikan suhu pada suatu benda. Nah, ini hanya hanya contoh soal saja. Contoh dari saya intinya adalah tentang kenaikan suhu suatu benda. Nah, di sini saya akan coba memberikan prediksi, yaitu bahwa soal di sini kan benda yang mengalami perubahan suhu paling besar. Nah, di sini kan kalian harusnya tahu ya, kalau yang namanya suhu naik berarti udah sesuai dengan kisi-kisi ya. Di sini kan kita membahas tentang kenaikan suhu, ini juga ada kenaikan suhu. Nah, coba lihat baik-baik. Kondisi benda yang P ini kalau suhu awal itu negatif 2. Sedangkan ya, di suhu awal ini negatif 2 dan di suhu akhir ini udah 5 derajat. Berarti kenaikannya berapa antara dari negatif 2 ke 5 itu berarti naik berapa ya? Ini berarti naiknya naik 7 derajat ya. Ini 7 derajat. Sekarang yang Q. Yang Q dari negatif 3 naik ya menjadi 8 derajat. Nah, ini naik berapa derajat? Otomatis kan tinggal negatif 5 dikurangi negatif 2 kan 7. Berarti kalau yang ini 8 dikurangi negatif 3 alias 8 tambah 3 ya. Berarti ini 11 derajat. Oke. Kemudian, nah, dari suhu awal 3 derajat ya, dari suhu awal 3 derajat itu yang R menjadi 7. Ini naik berapa? Kan hanya naik 4 ya. Dari 3 ke 7 itu kan berarti hanya naik 4. Oke, berarti ini hanya naik 4 derajat. Kemudian yang terakhir nih, yang terakhir itu S. S itu dari negatif 5 menjadi 7 derajat. Otomatis ini 7 tambah 5 ya, berarti 12. Oh, maaf tadi penanya mana ya? Ini berarti 12 derajat. Nah, dari sini kan kita lihat toh mana kenaikan suhu yang paling besar. Kenaikan suhu yang paling besar adalah di S. Nah, ini belum tentu soal, bisa saja soalnya adalah ditanyakan ini. Berapa kenaikan suhu misalkan ya, suatu benda awalnya adalah negatif 2, kemudian naik setelah dipanaskan jadi 5 derajat. Berapa kenaikannya? Berarti jawabannya adalah 7. Nah, itu intinya di soal nomor 1 seperti ini. Gitu ya. Oke. Kemudian di soal nomor 2, menyelesaikan operasi hitung tambah kurang kali bagi yang melibatkan berbagai jenis bilangan pecahan. Nah, kalau namanya bilangan pecahan itu kan ada banyak, ada pecahan desimal, pecahan campuran, pecahan biasa, ya toh? Nah, yang jadi masalah sini yang saya ambil soal yang seperti ini, ya. Jadi besok tuh yang muncul ya bisa bisa pecahan desimal, misalnya 0,25 ditambah setengah, bisa jadi kan. Ini hanya prediksi saya, tapi intinya adalah dalam dalam menghitung mencari operasi pecahan, menghitung operasi hitung pecahan baik tambah, kurang, kali dan bagi ya. Usahakan kalau yang nama pecahan jadikan dulu ke pecahan biasa. Baik itu desimal ataukah campuran ataukah pecahan biasa ya, jadikan dulu ke pecahan biasa dulu. Nah, seperti di contoh ini kan masih pecahan campuran ya, 3,5 tambah
2 per 5 dibagi 1/5. Nah, untuk lebih amannya kan kita gunakan dengan pecahan biasa. 3,5 itu berapa? Kan 2, ini ya. 2 dikali 3. Bentar ya. Berarti ini kan 2 dikali 3. 2 kali 3 kan 6. 6 tambah 1 tuh 7. Berarti 3,5 itu pecahan biasanya 7 per 2. Ya tahu? 7 per 2 ditambah dengan 2 per 5. Ini kan 5 dikali 2. 5 kali 2 10 ya, ditambah 2 berarti 12. 12 per 5 kemudian dibagi dengan 1/5 berarti 5 kali 1 itu kan 5 ditambah 1 berarti 6. Berarti ini 6 per 5. Nah, kalau sudah menjadi pecahan biasa, jangan lupa jangan lupa ya, dalam hitung operasi hitung, baik itu bilangan bulat maupun pecahan, dahulukan yang perkalian dan pembagian. Ya. Jadi, yang kita kerjakan dulu yang mana? Berarti yang ini toh, 12 per 5 maaf, dibagi dengan 6 per 5. Ini kerjakan dulu, kita kasih kurung. Oke, jadi 7 per 2 ya. 7 per 2 ditambah, nah kalau pembagian pecahan gimana Mbak? Masih ingat nggak? Pembaginya itu berarti dibalik ya. 12 per 5 ini berubah menjadi kali ya kan, kalau pembagian gitu toh, yang pembilang jadi penyebut 5 per 6. Nah ini ada yang sama toh, 5 bagi 5 1. Oke, sekarang 12 sama 6, ini sisa 1, ini sisa 2. Oh berarti ternyata 7 per 2 ya toh, 7 per 2 ditambah dengan 2 per 1 ya, itu tadi saya bawahkan adalah 1 atau ditambah dengan 2. Maka hasilnya berapa? Ya kita samakan penyebut. 7 per 2 yaitu penyebutnya 2 ya. 7 per 2 ditambah ya, ini penyebutnya jadi 2 per 2 berarti yang atas menjadi berapa? Biar hasilnya 2, 4 ya kan, 4 per 2 hasilnya 2. Nah berarti ini hasilnya adalah 13 maaf 11, kok 13 tuh, 11 per 2. Nanti jawabannya yang gitu ya. Kalau untuk pecahan harusnya karena SD harusnya udah lulus, harusnya udah bisa. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi nomor 3. Menyelesaikan soal cerita yang melibatkan perbandingan berbalik nilai. Nah, berbalik nilai kita lihat baik-baik. Berbalik nilai itu berarti kalau satu komponen bertambah, jika komponen lain berkurang, maka komponen lain akan bertambah. Itu bedanya. Ini contohnya gini ya. Kalau 18 menit ini selesai dalam waktu selesai oleh 5 orang. Ya, jika ruangan itu memerlukan waktu 18 menit ini oleh 5 orang, kan dengan banyak orang waktunya lebih cepat ya. Nah, gimana kalau hanya dengan 3 orang? Otomatis waktu ini akan berkurang, alias lebih banyak. Harusnya lebih dari 18. Lihat ya, dari angkanya ini, kalau ini kan 5 berkurang jadi sedikit, tetapi di sini berkurang, dia otomatis harus jadi banyak. Nggak mungkin lebih sedikit, kita anggap X saja. Nah, berbalik nilai itu simpelnya segini adalah ya, X sama dengan ini kita kalikan aja 18. Ya, ini kalau berbalik nilai ya, khusus untuk berbalik nilai. 18 kali 5 dibagi dengan 3. Nah, 18 sama 3 coret ya. Ya, ini 6 ya. 6 kali 5. Aduh, 6-nya jelek banget. 6 kali 5. Bentar nih.
tulisan saya jelek banget ya. 6 dikali 5, 6 dikali 5 berarti berapa? 30 menit. Jadi semakin sedikit orang yang membersihkan ruangan, maka waktu yang dibutuhkan juga akan semakin banyak. Inilah yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Nah, ini hanya contoh, nanti kalau di soal bisa bisa lebih variasi lagi gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 4. Bentuk sederhana dari pembagian 6 pangkat 12 dibagi 6 pangkat 10. Nah, di sini saya ambil soal yang ini aja ya. Diambil yang pangkatnya 12 11. Padahal kalau di kisi-kisi berarti pangkatnya antara 20 sampai 40. Ya sesuaikan aja, bisa jadi ini 6 pangkat 25, ini 6 pangkat misalkan 50 apa 35 itu bisa saja ya. Tapi intinya poinnya adalah sama. Nah, gimana ngerjain ini? Ya gampang sekali. Kalau yang namanya bilangan berpangkat, ya lihat sifatnya. Misalkan ini ada bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama-sama ini ya. Di sini sama-sama 6. Kalau A pangkat M ya dibagi dengan A pangkat N maka ini pangkatnya tinggal dikurangi aja. Sama dengan hasilnya adalah A pangkat M dikurangi dengan N. Nah, kalau lupa silakan dibuka-buka lagi bukunya ya. Ini materi kelas 1 sama kelas 3 awal semester 1. Nah, untuk menjawab yang ini karena sudah sama ya, sama-sama 6. Berarti ini tinggal 6 di pangkat 12 dikurangi dengan 10. Berarti 6 pangkat berapa? 6 pangkat 2. Nah, ini jawabannya berarti yang C, Pak. Kalau kita mau buat soal seperti kisi-kisi berarti bebas aja ya. Misalkan nih B pangkat misalkan karena nilai 20/40 saya ambil 27 misalkan ya. 27 dibagi dengan B pangkat 39 misalkan ini ya. 39 maka nilainya berapa? Ya sudah berarti B pangkat 27 ya 27 dikurangi 39 berapa itu? Berarti B pangkat negatif berapa? 12 ya simpel ya. Yang penting intinya bilangan pokok ini harus sama ya. Kalau belum sama gimana Pak? Yuk kita pada caranya gimana? Waduh, nah, caranya gimana? Kok rampung nih. Nah ya intinya disamakan dulu bilangan pokoknya. Oke, nomor 5. Nah, menyelesaikan operasi hitung tambah kurang kali bagi bentuk akar. Ini bentuk akar ya. Nah, bentuk akar tuh bisa ditambah, dikali maupun dibagi itu jika akarnya sama. Ya, maksudnya dalam akarnya itu nilai apa? Angkanya sama. Ya kan dalam akar ini nilainya 12, 75 sama 300. Kan beda toh. Nah, kita buat sama. Kira-kira biar sama bilangan prima terkecil berapa? Nah, bilangan prima terkecil misalkan 2, ini akar 12. Akar 12 tuh silakan cari bilangan yang salah satunya itu bisa di akar 12 itu berapa sih? Kan bisa 6 kali 2. 6 kali 2. 2-nya nggak bisa diakar, 6 nggak bisa diakar. Sama 4 kali 3. Oh, akar 4 ada ya 2. Nah, berarti nilai di sini adalah 4 kali 3. Artinya cari bilangan yang salah satunya bisa diakarkan. 4 kali 3. Berarti bilangan kita yang harus ketemu adalah 3 ini ya. Oke, sudah dapat nih. Ditambah dengan 3. Nah, akar 75 itu berapa kali berapa sih? 75 itu 25 kali 3. Ya enggak? Iya ya. 25 kali 3. Oke, sudah nemu angka 3 juga. Dikurangi dengan akar 300. Akar 300 itu berarti akar 100 kali 3. 100 ya
Akar 100 dikali 3. Oke. Nah, ini udah bisa toh? Duanya tetap ya. 2 dikali akar 4 berapa? Akar 4 itu adalah 2. Terus Pak yang tiganya gini ya, 3 berarti 3 akar 3. Ingat ya, 4 keluar menjadi 2 karena di akar. Oke. Ditambah 3 dikali, nah di sini yang keluar tuh berarti akar berapa nih? Akar 25. Akar 25 berapa? Kan 5. 5 ya. 5 mana tuh? 5. Terus akar 3 dikurangi, nah ini akar 100 berapa? Kan 10. 10 akar 3. Gitu ya. Nah, 2 kali 2 berapa? Berarti kan 4. 4 akar 3 ditambah dengan 3 kali 5 berapa tuh? 3 kali 5 itu berarti 15 akar 3 ya. 15 akar 3 dikurangi dengan 10 akar 3. Oke. 10 akar 3. Nah, sudah sama nih akarnya. Sama-sama akar 3 ya. Sama-sama akar 3, berarti bisa kita tambahkan dan kurangkan apa yang dari depan akar ini. 4 tambah 15 kan 19. 19 dikurangi 10 berarti 9 akar 3. Ya, ini jawabannya ya, yang D. Oke, lanjut. Yang nomor 6. Nah, Pak, kalau ini gimana, Pak? Banyak lingkaran pada pola ke-20. Ya, ya kita hitung aja polanya. Banyaknya pola berapa? 2 ya. 2. Ini banyaknya 2 ya. Ini banyaknya berapa? 6 ya. Banyaknya 6. Ini banyaknya berapa? 12. Ini banyaknya berapa? Harusnya 20 nih ya. Tuh 2 3 4 5. Ya, 20. Nah, di sini kan kita dapat pola. Ya. Ini tuh dapat dari 4 kali 5. Iya, ora. Iya, ora. Ya, gitu ya. Ini 4 kali 5. Ini dapatnya dari 3 kali 4. 3 kali 4. Oke. Oke. Yang ini dapatnya dari mana? 2 kali 3. 2 kali 3. Yang ini dapatnya dari mana? Ya 1 kali 2 ya. 1 dikali 2. Nah, sekarang bagaimana kalau suku ke-20? Nah, saya tanya dulu. Kalau yang kelima di sini berarti berapa? Nah, kelima berarti 5 dikali 6. Nah, gitu ya. Lihat dong urutannya, polanya. 5 kali 6. Ini berarti ada 30. Ya, ada 30. Nah, bagaimana jika ya? Jika ini polanya yang ke-20. Ya, kalau polanya ke-20 berarti ya tinggal 20 dikali 21. Ketemunya berapa itu? Berarti 420 ya. Nah, ini dia 420. Jawabannya adalah yang B. Simpel lah. Nah, simpel. Kayaknya enggak. Pokoknya dilihat aja polanya dari sebuah gambar tersebut, kemudian kalian generalisasikan. Jadi apa namanya, tidak di kisi-kisi nomor 6 itu mesti, soalnya nggak mesti kayak gini. Yang penting ada gambar berpola, kalian nyari suku ke N. Silahkan menggeneralisasi sendiri. Oke, yang nomor 7. Dina menabung uang di bank sebesar 16 juta. Nah, setelah 8 bulan uangnya diambil. Totalnya jadi 17.600. Berapa persentase suku bunga? Nah, mencari persentase suku bunga, gitu. Mencari persentase suku bunga. Persentase suku bunga itu bisa kita dapat dengan bunga itu saya singkat dengan B aja ya. Persentase suku bunga ini bisa kita cari dengan caranya besarnya bunga itu ya. Besarnya bunga itu selama 8 bulan
ya, besarnya bunga itu besar bunga, saya kasih BB gitu ya, besar bunga dibagi dengan modal awal, ya, modal awal dikalikan dengan 100%. Ini kalau persentase per tahun, ya, kalau per tahun. Nah, kalau 8 bulan gimana? Ya tinggal kita kalikan lagi aja 8 per 12. Kan gitu tuh. Karena pertanyaan di situ kan hanya 8 bulan ya. 8 per 12. Ya sudah. Nah, kita cari dulu tuh besar bunganya berapa. Ya simpel aja tuh. Dari 17 juta 600 dari 16 juta jadi 17 juta 600 berarti naik berapa juta kan gitu. Itu namanya bunga. Ya, jadi bunganya berapa di sini? Bunganya berapa? Kalau ini kita abaikan dulu deh. Apa namanya? 8 per 12 nya ya. Kita abaikan dulu bentar. Bunganya berapa besar bunga? Berarti kan 1.600.000 ya. 1.600.000. Ini bunga selama 8 bulan. Nah, persentasenya berapa? Gitu toh. Ya sudah, persentasenya itu tinggal ini. 1.600.000 ya toh. 600 Duh, jelek banget tulisannya. Anggap saja nih tulisan dibagi dengan 16 juta. Nah, kan udah kelihatan tuh harusnya berapa persennya. 16 juta. Nah, coret 3 coret ya. Nah, kali 100%. Iyo. Kali 100%. Oke. Nah, ini kan udah kelihatan tuh. 1, 2, ini 1, ini 1. Nah, ini kan 1, 1 dia. Nah, itu besar bu apa? Bunga. Ya, besar bunga. Jadi misalkan, ntar saya cek dulu. Ya, itu jadi besar bunganya adalah simpel sekali ya. Besar bunganya adalah 10%. Nah, di sini berarti jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ke nomor 8. Persamaan kuadrat di atas yang pemfaktorannya benar yang mana? Yuk, tinggal ini aja. Kita ceknya dari kiri kanan ya. Yuk kita kalikan. E kuadrat, ini kan hasilnya E kuadrat ya. Sama atau tidak nih? E kuadrat ditambah dengan 1 tambah 2 ya. Simpelnya gitulah. 1 tambah 2 berapa kan? 3x ditambah dengan 2 kali 1 2. Cocok tidak nih? Oh ya, cocok. Ini berarti betul ya. Coba yang nomor 2. E kali x, ini E kuadrat, betul sekali. E kuadrat ya, E kuadrat benar. Kemudian 4, nah ini 4 dikurangi 3 itu kan berarti 1 ya. Plus 1 plus 1 x atau x gitu ya. Terus yang ini 4 kali min 3 min 12. Oh, udah nggak cocok nih ya. Berbeda ya. Di sini plus, ini min, ini plus 1, ini min 7, berarti ini bukan jawaban. Yang nomor 3, x kali 2, berarti ini 2x kuadrat ya. 2x kuadrat 2x kuadrat ditambah, nah ini dia 1 kali, ini kan 3 kali 1 kan 3 ya. 3 ditambah 2 kali 1 berarti 5 ya. Ya enggak? 5 ya. Oke, 5.
5x ya, 5x ditambah dengan 3 kali 1 nih. 3 kali 1 berapa nih? 3 ya. 3 cocok tidak nih? Oh tidak, kita coret. Jadi tinggal 1 dan 4 ya. Kita cek dulu deh, lebih aman kita cek. Sama dengan x dikali 2x, ini berarti 2x kuadrat. Oke, 2x kuadrat. Kemudian min 3 ditambah 2 kali 2 4, berarti min 3 tambah 4 1 ya. Oke, min 3 tambah 4 ini berarti 1 plus 1x ya, 2 kali min 3 min 6. Oh cocok, berarti ini yang betul adalah 1 dan 4. Oke, ini jawabannya 1 dan 4. Nah, bingung kan tadinya? Pokoknya min 3 itu min 3 ditambah dengan ini loh 2 kali 2 ya, berarti 4 min 3 tambah 4 kan plus 1 plus 1x yang belakang dikalikan. Jadi jawabannya yang pilih. Oke, yang nomor 9. Soal cerita yang melibatkan persamaan linear satu variabel. Jika kelilingnya ini ya, suatu persegi panjang ini mempunyai panjang 5x, 5x kurangi 1, lebarnya 2x tambah 2. Jika kelilingnya 72, maka panjang lebarnya berapa? Ini ada tulis. Oke, kita buktikan dulu. Keliling persegi panjang rumusnya adalah 2 dikali panjang ya toh, ditambah dengan lebar, atau 2P ditambah 2L itu sama aja. Itu kan penjabarannya dari ini ya. Sama dengan berapa tuh kelilingnya? 72. Oke, sampai sini ya. Ini nggak ada masalah. Berarti kalau gitu panjangnya, berarti kalau gitu ya, panjang ditambah lebar, panjang ditambah lebar, ini berarti 72 dibagi 2, ketemunya adalah 36. Nah, panjangnya berapa, lebarnya berapa? Kan nggak tahu Pak lah, di soal ini kan panjangnya berapa nih? 5x dikurangi 1 ya, kita tulis apa adanya. 5x ya toh, 5x dikurangi 1 ditambah 2x ya, ditambah 2 sama dengan 36. Nah, ini namanya persamaan linear satu variabel ya. Ini soal ceritanya nggak mesti sama harus dengan persegi panjang kayak gini. Kalian yang penting adalah menemukan konsepnya dulu. Kalau bersama satu linear satu variabel berarti bisa kita temukan yang namanya suku jenis ya. Contohnya ini 5x dengan 2x kan bisa kita tambah ya. Contoh yang lain soal linear satu variabel bisa juga kalau beli buku 1 harganya 2000, kalau beli buku 5 harganya berapa. Itu juga masuk ke persamaan linear satu variabel. D, 5 tambah 2 berarti 7 ya. 7x kemudian negatif 1 ditambah 2, jangan jawab negatif 3 pokoknya. Negatif 1 tambah 2 berarti positif 1 ya, sama dengan 36. Berarti nilai 7x nya adalah 7x, berarti nilainya 36 dikurangi 1, 35 ya, 35. Pak kok bisa 35? Ini 36, ini kurangi 1, pindah ke kanan kan jadi kurang 1. Berarti nilai x nya itu 5. Pak kok 5? Yuk 35 bagi 7 itu berapa toh kan gitu ya. Berarti x nya adalah 5. Dapatnya 35 dibagi dengan 7. Nah, maka panjangnya itu adalah, kita cek, 5x dikurangi 1. Nilai x nya berapa tadi? X nya nilainya 5. Berarti 5 kali 5 ya, nilai x nya kan 5. Berarti ini kan artinya 5 kali x ya. Berarti 5 kali 5 25 dikurangi dengan 1, ketemunya adalah
20 24. Nah, kalau lebarnya gimana? Ya lebar tadi 2x tambah 2. 2x tambah 2 ya. 2x ditambah dengan 2. Nilai x-nya berapa tadi? Nilai x-nya adalah 5. Berarti 2 kali 5 ditambah 2. Nah, 2 kali 5 berapa? Kan 10 ya. 10 ditambah 2. Ketemunya adalah 12. Ketemunya adalah 12. Berarti ini 10 tambah 2. Ketemunya 12. Jawabannya yang apa tuh? Yang D ya. Tuh yang kisi-kisi nomor 9. Nah, yang nomor 10. Nah, ini dia. Kalau mau menjawab soal seperti ini, kita buat dengan diagram Venn. Kita cari dulu deh mana yang suka makan nasi goreng sama roti, atau hanya yang suka nasi goreng saja, kan bisa tau. Nah, ini kita coba drawing. Nah, drawing jelek banget ya. Saya anggap ini nasi goreng, ini yang makan roti, ini yang makan roti. Nah, ada berapa peserta? 38. Total anaknya ada 38. Ini namanya semesta, arti keseluruhannya. Nah, yang tidak sarapan pagi, ada 6 orang sarapan dengan roti dan nasi goreng. Oh, ada berapa? Nah, dia makan dua-duanya berarti di sini ya. 6. Kemudian jika banyak ada 5 orang tidak sarapan. Tidak sarapan berarti di luar. Ya, di luar. Jika banyak peserta didik yang sarapan nasi goreng, 2 kali banyak peserta didik yang sarapan roti, berarti ini kan 2 kalinya. Ini 2 kali roti. Kalau roti kita ambil R, berarti ini 2R ya. Roti, ini hanya roti. Nah, banyak peserta didik yang sarapan nasi goreng saja, itu ada berapa? Nah, kita cari dulu nih, yang suka roti berapa? Gitu kan? Ya. Yang suka roti berapa? Ya tinggal kita jumlahkan saja. Ya, nih 2R ya, ini kan ada 6, berarti harus kita kurangi 6 dulu. Berarti yang suka nasi goreng saja ya, yang nasi goreng saja, gini aja dulu deh, 2R ditambah 6 ya, terus ditambah dengan R ya, gimana, saya bentar, nanti malah bingung kalian. Saya hapus dulu. Cara nyarinya adalah bentar. Yang lebih agar mudah. Yang paling mudah nih gini ya, 2R ya ditambah dengan R ya tahu, ditambah 5 dulu nih yang paling gampang ya tahu, dikurangi dengan 6, dikurangi dengan yang apa itu namanya, 6. Ini sama dengan 38. Itu ya. Oke. Ada 3R ya, dikurangi 1 sama dengan 38. Berarti 3R-nya 3R sama dengan 39 ya. Berarti R-nya ketemu tuh berapa tuh? Yang suka makan roti ada berarti ada, yang suka makan roti ada 13 anak. Oke, maka yang suka makan apa namanya?
nasi ya, yang makan nasi 2 kalinya. Suka makan nasi itu 2 kalinya. Berarti 2 kali 13. 2 dikali 13 yaitu 30. Nah, apa maaf, 26. Nah, di pertanyaan itu perhatikan baik-baik. Banyak peserta didik yang sarapan nasi goreng saja. Nah, 26 ini kan sarapan, ada yang sarapan nasi juga, 6-nya sarapan roti. Ya toh? Yang nasi ini loh. Jadi 26 itu terdiri dari ada yang sarapan nasi saja dan juga ada yang sarapan nasi sama roti. Nah, kalau yang sarapan roti saja, maaf nasi saja, berarti 26 dikurangi siswa yang makan nasi sama roti tadi. Itu jadi ada 20 orang. Ya, ini jawabannya. Ya, itu ya. Nah, oke. Itu yang nomor 10. Oke, saya Bapak bahas dulu 10 nomor. Tolong nanti kalau emang tidak paham atau belum dong, bisa kita diskusikan. Diskusikan bisa lewat PA atau mungkin video call, silahkan, terserah kalian. Sebetulnya sudah saya siapkan nomor 11, tapi saya bahas di video selanjutnya saja. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.